Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, amma ba'd. Hadirin para awak media dan juga seluruh pemirsa yang menyimak siaran langsung siaran hukum atau press conference dari tim hukum Gus Nur yang malam ini alhamdulillah sudah hadir. Ada ketua tim Bang Egy Sujana Mastal, Profesor Doktor, kemudian ada Bang Damai Hari Lubis SHMH, ada Bung Riki Fatamazaya, saya sendiri Ahmad Khozidudin dan Anwar Silalai. Ada juga nanti Bang Ahmad Midan, Sarjana Hukum juga sedang merapat begitu. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa hari ini kami mengadakan press conference sebagai bentuk pemberitahuan sikap dari tim hukum dari Gus Nur atau namanya adalah Sugi Nur Raharja, yang kita ketahui beberapa waktu lalu dipanggil oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri dengan surat nomor SPGL garing 231 garing Romawi 10 garing 2022 Direktorat Tindak Pidana Cyber yang dilayangkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 2022 dan sudah diterima oleh klien kami Gus Nur di Malang pada tanggal yang sama 3 Oktober 2022. Dan di sana ternyata kami juga dapatkan bahwa panggilan terhadap klien kami Gus Nur ini dasarnya adalah adanya laporan polisi nomor LP garing B garing 0568 garing Romawi 9 garing 2022 garing SPKT garing Barreskrim Polri yang tanggalnya adalah 29 September 2022. Jadi baru beberapa hari yang lalu atau semingguan yang lalu, atas nama pelapor Dodo Baidowi. Nah, ini kita tidak tahu siapa Dodo Baidowi. Di mana Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini dipanggil untuk menghadap Barreskrim Mabes Polri untuk menemui Kombes Pol Reinhard Hutagaol SIK dan Kompol Toto Budi Sanjoyo SIK MH beserta tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Cyber di ruang pemeriksaan gedung Barreskrim lantai 15 Direktorat Tindak Pidana Cyber hari Kamis besok tanggal 6 Oktober 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan berlanjut dan atau kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, sara dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atas kabar atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Perlu kami sampaikan kepada seluruh khalayak bahwa Barreskrim memanggil berdasarkan pasal-pasal tersebut. Namun Barreskrim tidak memberikan deskripsi peristiwa apa yang berkaitan dengan pasal tersebut. Makanya sampai hari ini klien kami ini dan kami juga kebingungan sebenarnya peristiwa apa. Kenapa demikian? Karena
sebagai saksi tentu klien kami harus memberikan satu keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan peristiwa yang dialami langsung. Tapi kalau di dalam surat ini tidak diketahui peristiwa apa, nah disitulah saya rasa hari ini, malam ini kami penting untuk mengadakan press conference, pernyataan hukum dan penyampaian pandangan-pandangan hukum yang nanti akan disampaikan oleh kami, baik dari Bang Egy Sujana, nanti saya juga termasuk Bang Damai Hari Lubis. Namun untuk menyampaikan unek-uneknya, apa yang menyebabkan Gus Nur jauh-jauh dari Malang sampai ke Jakarta. Monggo Gus. Baik. Izin, Bang. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya ta'zimi disiplin ilmunya para kuasa hukum ya di samping saya ini, Masya Allah. Secara usia saya anggap orang tua, secara ilmu saya anggap guru. Mohon salam takdim dia diterima. Kemudian semua awak media yang hadir, yang baik yang sudah hadir ataupun yang di perjalanan, dan semua yang ada di ruangan ini, wabil khusus umat jamaah yang sekarang nonton ya di seluruh Indonesia ataupun yang di mancanegara. Ini bukan konten sensasi, ini bukan konten popularitas, ini bukan konten cari duit. Perkara dapat duit nggak apa-apa ya. Yang penting niatnya bukan materi ya, ya Mas ya. Ini yang suka dapat bonus ini dari YouTube ini ya. Ini tidak sekecil itu persoalannya ya, tapi ada nilai yang jauh lebih besar daripada konten. Baik teman-teman, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 5 Rabu 5 Oktober 2022. Saya sudah berada di Jakarta. Saya sudah menginjakkan kaki di Jakarta dan konsultasi dengan kuasa hukum. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. 1, 2, 3, 4 poin lah. Jadi gini ya, Pak Polisi, buzzer, influencer, jamaah, umat, presiden barangkali, tanpa terkecuali lah siapapun yang bisa menangkap tayangan ini ya. Ya, itu hak Anda ya. Sebenarnya ini masalah paradigma. Dan paradigma itu nggak bisa saya paksa. Ada orang yang melihat tayangan ini pasti dengan pendekatan damai, pendekatan kondusif, pendekatan mau nerima, dicari yang baik, dibuang yang tidak baik gitu. Tapi akan ada orang, akan ada kelompok, akan ada golongan yang melihat tayangan ini pasti dengan pendekatan konflik. Nggak ada benernya ini. Tayangan ini nggak ada benernya. Jangankan sudah tayang, baru berapa detik aja sudah error pendekatanmu gitu kan. Wah, residivis ya kan. Wah, radikal ya kan. Wah, ini ada HTI, FPI, khilafah, radikalisme, mecah belah bangsa, mecah belah umat. Anda pasti berpikir seperti itu. Belum apa-apa Anda sudah pendekatannya sudah ya seperti itu, konflik. Dan ini semua kalangan ada, polisi ada yang berpikir saya radikal ya. Kalau buzzer influencer saya maklum karena memang otak mereka udah disetting untuk membenci saya. Walaupun saya nggak pernah merugikan pribadinya. Yang saya heran ini ada, maaf ya, oknum atau apa terserah lah ya. Ada petugas polisi yang ikut-ikutan nganggap saya ini radikal. Pokoknya Gus Nur itu wajib salah, pasti salah, harus salah. Susah Pak. Nah makanya begini teman-teman ya. Saya pastikan catat omongan saya dan ini ditonton oleh keluarga, ditonton anak istri saya, dicatat oleh malaikat, dicatat oleh Allah. Catat ini omongan saya siapapun. Saya tidak suka berbohong. Ya, saya tidak suka rekayasa. Saya tidak suka settingan. Makanya di antara live ini yang punya channel saya kasih judul saya jujur. Saya tidak suka rekayasa dan saya hanya punya mubahalah. Itu judulnya.
Ya, kita punya makom sendiri-sendiri. Bang Egi makomnya begitu, Bang Dame begitu, Mas Rizky, Mas Ahmad, beliau begitu makomnya. Ya makom saya, disiplin ilmu saya mubahalah. Saya nggak punya apa-apa lagi. Spesialis mubahalah. Kalian punya senjata, kalian punya uang, kalian punya peralatan, kalian punya instrumen, kalian punya apa segalanya. Saya nggak punya apa-apa. Jadi kenapa Anda caci maki mubahalah saya? Pegangan saya hanya itu. Itu ya poin pertama teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah melanggar hukum. Pak polisi, catat ini. Saya dilaporkan 3 kali, disidang 3 kali, divonis 3 kali. Saya ngalah, saya diem, saya ikhlas. Di Surabaya tiap Selasa sidang nih yang dampingi saya. Tiap Selasa sidang, maaf ini saya Bloko Suto ya. Paling tidak kurang lebih 10 juta keluar. Bukan untuk beliau ini lillahi ta'ala. Sekali sidang, selesai sidang makan. Saya pikir lawyer yang makan, medianya ikut makan semua. Betul Mas Ahmad ya, kita makan di rumah makan itu ada 40 orang yang makan, 30, 40, saya yang bayar. Setiap Selasa, setiap sidang 10 juta, 10 juta. Lebih baik tak pakai bangun masjid, pakai makani santri. Tapi saya ikhlas, saya terima ini sebagai kodok dan qadar Allah. Dan tidak terbukti deliknya. Di Surabaya, di Palu lebih parah Bang. Di Palu saya harus terbang dari Jawa ke Palu naik pesawat tiap Kamis. 3 orang, 4 orang, minimal 5 juta, 10 juta pulang pergi pesawatnya saja. Yang saya pikir banyak, saya harus menghidupi ustadz-ustadzah di pesantren saya harus menghidupi santri-santri saya, banyak yang saya tanggung, tapi itu gara-gara laporan Anda. Tapi demi hukum, saya taat hukum. Saya datang sidang. Dipanggil penyidik jam 10, jam 9 saya datang. Jadwal sidang jam 9, jam 8 saya datang. Nggak pernah saya mangkir dari panggilan, nggak pernah. Saya yakinkan, saya tidak pernah melawan hukum, tidak pernah melanggar hukum. Ya, tapi saya hidup di zaman yang seperti sekarang ini, ya. Kalian mempermainkan saya, mempermainkan nasib saya, hidup saya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, saya tekankan sekali lagi, saya bukan kriminal, saya bukan OTT KPK, saya bukan pengedar sabu-sabu, saya bukan radikal. Yang radikal itu tentara yang tendang Aremania yang sampai mati kemarin itu loh. Nah itu baru radikal, orang dia nggak keserang, dia nggak terancam kok. Ada orang lewat aja ditendang sampai meninggal orangnya, itu radikal. Ya kan, yang membuat kebijakan gas air mata ya, termasuk itu yang membuat kebijakan ini, sistem ini, misalkan BBM naik, semua susah hidupnya, sampai ada rakyat yang nggak kuat mikir, bunuh diri, itu radikal. Coba tunjukkan ke saya dampak kerusakan apa yang sudah disebabkan oleh Gus Nur. Wih, ini gara-gara Gus Nur gedung kejaksaan terbakar. Masa iya? Tunjukkan berapa nyawa melayang gara-gara saya. Tunjukkan. Keonaran apa? Suku apa? Ada Dayak, Madura, Batak mungkin, Sunda, Jawa, atau agama Kristen, Islam, Katolik. Ada nggak yang berantem gara-gara saya? Nggak ada, saudaraku. Dan yang terakhir, kemarin saya ditahan 10 bulan di Bareskrim. Dilaporkan pencemaran nama baik. Dan yang melaporkan tidak pernah datang ke pengadilan. Ini saya bukan emosi, ya begini sudah teatrikal ya. Ini pemain watak saya ini. Tapi bukan emosi. Tadi saya dipesan, Gus jangan emosi Gus, nyantai. Ya tapi memang begini sudah, saya nggak bisa dibuat-buat. Ya begini suasana hati saya. Nah sekarang dilaporkan lagi. Datang lagi ke Jakarta ini, buang-buang duit. Bagi saya buang-buang duit ini, buang-buang waktu. Bahkan saya kaget, saya dikirimin foto nih. Yang laporkan saya ternyata Gojek. Ya, dia pakai jaket Gojek. Saya nggak tahu apa kerjaan dia Gojek atau bagaimana, Bang. Oh gitu ya. Ini yang si Dodo nih. Dia yang coba saudaraku. Ini Bareskrim terima laporan dari orang ini langsung laporan tanggal 29 ya. Tanggal 3 saya dipanggil coba. Sementara ada orang menghina saya, Gus Nur anak pelacur, Gus Nur anak dajal, Gus Nur wedus, Gus Nur koplak, Gus Nur somplak. Arya ya Bang. Namanya Arya itu.
Saya laporkan sampai sekarang 3 tahun nggak diproses. Kenapa kalau saya yang dilaporkan 3 hari dijemput, seminggu dipanggil? Saudaraku, saya ini nggak pernah, saya ini cinta kejujuran, saya cinta kedamaian, saya cinta hukum ditegakkan. Barakallah ya. Sebentar, Bang Egi, sabar Bang Egi ya. Silakan. Masih sedikit lagi. Allahu Akbar. Silakan. Nah, jadi janganlah kalian mendekati saya ini dengan pendekatan konflik, ya. Ini jujur ini, maaf ya, ini saya harus bloko suto ini. Ini ada teman-teman HTI. Saya bukan HTI. Saya bukan FPI. Saya bukan apa coba? Siapa? Apa? Saya nggak pernah makan uangnya Jokowi, Prabowo, Sandiaga Uno, PDI, Nasdem, siapapun. Enggak. Saya merdeka. Jangan bilang Gus Nur dimanfaatkan ini, golongan ini. Enggak, saya punya akal. Saya punya nalar. Gitu kan. Pedoman saya kejujuran. Pedoman saya punya standar moral sendiri untuk mengukur orang itu. Jadi Anda jangan bilang saya radikal, saya dikelilingi orang-orang radikal, HTI. Enggak ada. Saya merdeka. Nah, gitu teman-teman ya. Ini saya yakin ini ya, semuanya nonton ini ya, clear malam ini insya Allah. Terus menebarkan kebohongan. Nah, ini kan selalu disematkan ke saya ini, menebarkan kebohongan. Mana yang bohong? Tolong jawab ini. Kompolnas kemarin bohong enggak? Bohong. Kompolnas bohong. Komnas HAM bohong. Sambo bohong. Kapolres bohong. Influencer buzzer bohong. Banyak pembohong. Saya bohong apa? Apa bohong saya? Jawab ini. Mobil SMK bohong enggak? Bohong Pak, mobilnya enggak ada. Mana? Mobil gaib. Katanya sudah 6.000 yang inden. Waktu itu wawancara di Metro, hostnya sekarang jadi duta besar di Singapura. Hei rakyat, hei penegak hukum, hei negara, hei institusi, aku ini bohong apa? BBM nggak naik, itu bohong. Listrik nggak naik, aku bohong apa? Nggak import, nggak ngutang. Pak Polisi, Pak Sigit kan yang tertinggi sekarang. Saya ini bukan pembohong, Pak. Pak Jokowi, aku ini bukan rakyat pembohong. Aku ini jujur, apa adanya, lillahi ta'ala. Sekarang gini aja ya, saya rujukannya Pak Mahfud MD aja lah. Kalau memang Anda ini menganggap saya ini dibisikin orang-orang ini, oke, Pak Mahfud MD kan ngomong, ini rusak ini negara ini sudah. Di mana-mana rusak ini. Ini segala lini, parah. Lah, Pak Mahfud MD yang ngomong, saya sebagai warga negara, sebagai umat beragama, terpanggil untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kan nggak mau saya diam. Oh, memang pembohong. Gitu, saudaraku. Tadi malam saya merenung di rumah saya di balkon di lantai 2. Di lantai 2 saya merenung. Ya. Saya lihat tetangga-tetangga saya itu sekitar jam 1 malam, saya berdiri di balkon. Saya membayangkan menembus tembok rumah tetangga-tetanggaku lagi ngapain mereka ini. Ada dosen, ada guru, ada polisi, tetangga-tetangga saya itu. Mungkin mereka sedang terlelap sekarang ini. Nyaman tidur mereka, nyaman hidup mereka, nggak mikir apa-apa. Ya, gajian, ya pokoknya rutinitas lah. Sebenarnya saya mau seperti mereka, saya juga nyaman kok. Saya ini zona nyaman, nggak usah kerja, insya Allah, ya. Sistem jalan, usaha jalan saya ini. Saya bukan pengemis, saya bukan penjilat. Di YouTube saya itu ya 8 juta tiap bulan, dulu disita polisi itu, Munjia Channel itu 40 juta tiap bulan. Ini bikin baru ini, 8 juta tiap bulan kurang lebih. Nggak pernah masuk ke perut saya. Wallahi, masuk ke perut saya nggak pernah. Uangnya YouTube itu. Mana uangnya YouTube?
Ada, tapi saya nggak tahu sudah tersalur keluar rumah, nggak sempat masuk ke dapur dimakan anak istri saya. Saya tuh kalau mau, ya bolehlah kalau memang Anda menginginkan. Saya tak tidur aja, main sama anak, traveling, jalan-jalan, nggak usah mikir rezim, nggak usah mikir ini dan ngapain. Saya tak seperti tetangga-tetangga saya itu, enak mereka tidur itu kayaknya, ya, nggak ada urusan sama polisi, nggak ada urusan sama aneh-aneh gitu. Tapi saya nggak mau, saudaraku, batinku nggak mengizinkan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, saya percepat. Nah sekarang masalah Bambang Tri. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, hei buzzer siapapun lah ya, terutama rakyat ini, masalah Bambang Tri ini. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, berpikir kondusif dengan saya, atau dewasalah pikiranmu, spiral, oval, apalah, muter-muter, horizontal, vertikal lah. Dekati saya dengan cara seperti itu. Jangan-jangan saya ini justru menjaga nama baik Jokowi saya ini. Ini ada orang keluar dari penjara, mencak-mencak, menuduh Jokowi ijazahnya palsu, namanya Bambang Tri. Nah, videonya viral. Lah, saya panggil ke rumah saya itu kan jangan-jangan memang, Pak Jokowi, ini loh ada orang yang memfitnahmu. Hei buzzer, ini loh ada orang yang menjelek-jelekkan Jokowi, bahkan menuduh jasanya Jokowi palsu. Tak panggil ke rumah saya. Karena saking saya ini antara percaya nggak percaya, tak ambil jalan mubahalah itu akhirnya. Iya begitu. Saya ini percaya nggak percaya sama Bambang Tri itu. Ini Bambang Tri ini bener dah. Masa sih jasa Jokowi palsu? Ya kan, coba Anda berpikir begitu. Saya panggil podcast. Nah, jadi mubahalah itu saudaraku, perhatikan ya. Ini atmosfer bumi. Ini penutup lah, closing ini. Atmosfer ya. Di dalamnya ini munafik, penjilat, pendusta, pembohong, pendosa, maksiat, koruptor, macam-macam ini. Di dalamnya atmosfer ini. Mubahalah itu saya ambil supaya saya lepas dari atmosfer itu semua. Lepas. Ya, saya sudah nggak dalam rangka politik, budaya, capres, apa nggak ada. Itu mubahalah itu udah lepas dari semua unsur. Gitu maksud saya. Kembangkan ini. Kalau Bambang Tri bener, selamat Bambang Tri. Kalau Bambang Tri bohong, celaka Bambang Tri. Isi mubahalahnya kan standar. Coba renungkan isi mubahalahnya coba. Kalau yang saya tulis ini, kan saya nuntun itu. Kalau yang saya ucapkan selama ini ternyata bohong, dusta, menebar kebencian, maka hancurkan saya ya Allah, laknat saya ya Allah, matikan saya dengan kondisi kafir, kufur, bahkan mengenaskan. Pakai Al-Quran. Kalau ada orang beriman, nggak butuh S3 lah untuk mengimani itu Al-Quran loh itu. Mau germo, mau pelacur, mau siapapun, kalau dia mubahalah sumpah di atas Quran, saya hormati. Selesai urusan duniawi ini sudah. Gitu maksud saya. Tapi kalau ternyata yang saya katakan benar, kata Bambang Tri, kalau ternyata yang saya ucapkan ini benar, maka celakalah mereka. Mereka kan gak nyebut nama. Tapi terlepas dari itu semua adalah ini bentuk saya ingin lepas dari semua dengki, dendam, benci. Nggak ada. Apa motivasi saya coba? Saya nggak punya motivasi jahat. Apalagi terhadap Jokowi. Siapa saya ini? Kalau rezim ini mau bang ngilangin aku tuh, tek hilang sudah Gus Nur ini. Kalau rezim ini mau. Siapa saya ini? Nggak ada motivasi jahat. Gitu ya saudaraku ya. Jadi, nah sekarang Anda yang berpikir begini, mubahalah kok begitu? Mubahalah itu salah itu. Lah, ya benarkan. Gimana yang benar? Coba. Gus Nur, itu mubahalah nggak sah. Masa mubahalah satu orang? Mubahalah itu harus dua pihak. Loh ya ayo dua pihak. Siapa yang mau? Saya taat hukum positif, saya taat hukum KUHP, saya taat hukum konstitusi, dan izinkan saya taat dengan hukum mubahalah, kan begitu. Saya jalani dua-duanya. Masa Anda nggak mau menghormati mubahalah? Ya terserah, Anda celaka nanti. Monggo, siapa? Saya masih nyimpan nomornya Bambang Tri. Monggo, Pak Ngabalin.
Pak Jokowi. Siapa? Gus Nur, panggil Bambang Tri. Saya mau mubahalah. Selesai. Coba selesaikan ini dengan santai, dengan damai gitu. Janganlah kami ini dianggap musuh negara. Ini perdata katanya Mas Ahmad, ini kan urusan sepele sebenarnya. Tapi kenapa kalian perlakukan kami seolah-olah kami ini musuh negara yang harus dilenyapkan, harus disingkirkan, harus ditahan. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup bagian saya ini adalah saya jujur. Ini termasuk sugesti positif saya ini. Kalau saya nggak jujur berarti saya membohongi diri sendiri. Saya bisa bohongi kalian. Terserah setahun 2 tahun saya mampu. Tapi sebejat-bejat saya tidak akan mampu membohongi diri. Saya jujur. Saya tidak suka settingan. Saya tidak suka rekayasa. Dan saya taat hukum. Tidak ada kerusakan ekonomi, kerusakan properti pemerintah, kerusakan properti umum yang tidak ada yang saya rusak. Dan saya hanya punya mubahalah. Kalau mubahalah saya salah, luruskan, benarkan. Ayo, bagaimana, di mana, kapan, sama siapa? Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu kami sampaikan kepada seluruh khalayak yang menonton siaran ini, Gus Nur dari Malang ke Jakarta itu punya itikat baik, yaitu untuk memenuhi panggilan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber berkaitan dengan panggilan yang harus dipenuhi besok, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Namun tadi juga Gus Nur sebelum acara dimulai telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan tentang penanganan kasus hukum ini kepada kami dari tim hukum yang memang sudah ditunjuk oleh Gus Nur untuk mendampingi kasus ini. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, kami tadi juga sudah mengajakkan rapat dan kami simpulkan ada 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa surat panggilan yang dikirimkan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber kepada klien kami itu belum menyebutkan peristiwa hukumnya. Baru menyebutkan sejumlah pasal yang menjadi dasar pemeriksaan. Padahal semestinya surat panggilan selain menyebutkan pasal-pasal apa yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik, juga harus diberitahu peristiwa hukumnya apa sehingga orang yang dipanggil sebagai saksi dapat mengetahui peristiwanya apa dan dapat menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan peristiwa tadi. Misalnya ada dokumen, misalnya sehubungan dengan pasal 374 pemalsuan, yakni ijazah SD, SMP, SMA yang dijadikan syarat untuk nyalon kepala desa misalnya. Nah, ketika Gus Nur mendapat informasi itu, maka Gus Nur akan memastikan, waktu pilihan kepala desa kemarin, jadi disiapkan juga berkas-berkasnya. Namun di dalam surat panggilan yang dikirimkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri ini tidak disebutkan peristiwanya, hanya menyebutkan ini tindak pidananya menyebar kebencian, menyebarkan kabar bohong, menyebarkan kabar yang tidak lengkap. Kemudian bahkan ada 156A penodaan agama yang sampai hari ini kami tim hukum juga tidak mendapatkan informasi tindak pidananya itu peristiwa apa begitu loh. Yang dimaksud tindak pidana penodaan agama itu apa yang dilakukan Gus Nur tidak ada, atau setidaknya kalau tindakan orang lain peristiwanya apa juga tidak ada. Kalau itu berkaitan dengan undang-undang ITE kontennya apa juga tidak ada, karena tidak terdapat uraian ringkas deskripsi tentang panggilan tadi. Karena itu kami tadi sudah sepakat untuk memastikan dulu peristiwanya apa, sehingga klien kami bisa menyiapkannya. Yang kedua, panggilan ini dasarnya adalah laporan polisi dari saudara Dodo Baidowi tanggal 29 September 2022. Dan kami tadi coba tanya ke Gus Nur peristiwa apa saja yang mungkin dijadikan dasar oleh penyidik melakukan pemanggilan. Dan tadi juga sudah kami tanya, ternyata panggilan itu diduga berkaitan dengan mubahalah yang tadi barusan dijelaskan oleh Gus Nur. Patut juga kami sampaikan bahwa kalau kontennya yang dipersoalkan penyidik adalah konten ijazah palsu yang menjadi objek mubahalah Gus Nur terhadap
Saudara Bambang Tri Mulyono, maka kami tegaskan objek yang berkaitan dengan ijazah palsu itu dalam perkara lain dan dengan klien yang lain. Kemarin kami baru saja press conference klien kami, Saudara Bambang Tri Mulyono, bahwa objek mubahalah berupa ijazah palsu dari Saudara Joko Widodo itu hari ini demi hukum sudah masuk status quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah terdaftar dalam perkara 592 PDTG garing PN JKT 2002 garing PN JKT PST. Karena itu kalau objek perkaranya adalah ini, maka tentu saja penyidik Bareskrim Mabes Polri diminta untuk bersabar ya. Karena statusnya sedang diperiksa hakim, kita tunggu bareng-bareng sampai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga juga kita harus paham bahwa objek terkait ijazah palsu itu sudah masuk ranah perdata. Karena di dalam kesempatan terpisah bersama klien kami, Saudara Bambang Tri Mulyono, kami sudah melakukan gugatan kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, terkait ijazah palsu tadi. Sudah dinomori perkaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan di sana kami tidak menuntut secara pidana, hanya perdata. Pertama, kami menuntut Saudara Presiden Joko Widodo selaku tergugat satu untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kami meminta kepada majelis untuk menghukum tergugat satu, yakni Saudara Presiden Joko Widodo, untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Dan yang ketiga, memang kami menarik Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk dihukum agar mengadakan sidang istimewa dengan agenda penetapan pemberhentian jabatan Presiden tergugat satu, yakni Saudara Joko Widodo, karena memang kewenangan untuk menetapkan pemberhentian Presiden itu ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan untuk besok berkaitan dengan panggilan ini secara rinci nanti akan disampaikan oleh Bang Egy Sujana. Kepada Bang Egy Sujana, waktu kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstruksi hukum dalam konteks mubahalah yang tadi diceritakan klien kami, Saudara Gus Nur atau Mas Sugi, ya, sebagai satu fakta objektif. Nah, objektif itu artinya tidak memihak. Walaupun saya lawyernya, tapi pendekatan ilmunya harus ilmiah, yaitu pendekatan objektivitas. Yang kedua, sistematis. Saya harus sistematis, langkah-langkah yang paling mendukung untuk tegaknya hukum. Yang ketiga, saya bertoleransi. Kalau Gus Nur benar, saya harus ikut. Tapi kalau polisi benar, saya ikut polisi. Jadi ukuran objektivitasnya dimulai dari kejujuran yang sudah diungkap Gus Nur, meningkat satu kebenaran, meningkat lagi menjadi satu keadilan. Dipastikan tidak adil kalau tidak benar. Dipastikan tidak benar kalau tidak jujur. Nah, itu teori saya tuh, osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, bangunan hukumnya dari pandangan Islam itu saya minta Adinda surat ke-17 ayat 36 Al-Isra. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'fu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu
akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul azim. Ini bukan pengajian, tapi membangun konstruksi hukum dari inspirasi Al-Quran, wahyunya Allah. Besok langkahnya yang saya sarankan sebagai PH atau penasihat hukum dari saudara Gus Nur, studi kiranya di hall dulu untuk tidak hadir, biar lawyer yang hadir nanti, misal saudari Rizky dan yang lainnya bersama DHL barangkali juga. Tidak bermaksud apa-apa karena belum diketahui apa yang mau diperiksa dalam konteks yang sudah disampaikan Adinda Ahmad Khosinuddin. Jadi kita, Quran memerintahkan, jangan kamu ikuti yang kamu nggak tahu. Karena ada 3 hal penting. Pendengaran. Pendengaran ini apa fungsinya? Informasi. Penglihatan. Apa fungsinya penglihatan? Fakta dan data. Nah, kalau pendengaran kita informasinya akurat, penglihatan kita juga data, berkas dan lain sebagainya akurat, maka judgement kita, penilaian kita terhadap sesuatu itu pasti akurat. Nah, persoalannya sekarang Gus Nur dipanggil belum jelas apa, dia harus bersaksi, saksi apa. Saksi itu biasanya dipanggil kalau udah ada tersangka. Ya, kalau belum apa-apa mestinya judulnya bukan saksi tapi klarifikasi. Itu ilmu hukum. Jadi saya tidak mengajari yang tidak pada tempatnya, tapi inilah ilmu hukum, bahkan ditopang oleh ayat Al-Quran yang sangat kita imani semuanya bagi kaum muslimin. Kalau nggak imani ya itu namanya ya kafir. Nah, saya yakin pihak kepolisian, institusi yang kita hormati, punya hukumnya juga namanya Tribrata. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai fungsi melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Nah, apa yang kau lindungi kepada Gus Nur? Apa yang kau layani buat mereka? Apa yang kau ayomi buat Gus Nur ini? Kenapa kau mengayomi, melindungi, melayani si Dodo yang nggak ada legalitasnya? Ya. Saya bisa persalahkan saudara Dodo ini, kita bisa lapor balik, karena dia menciptakan, dialah yang menciptakan fitnah. Apa urusannya? Nah, itu konstruk Al-Quran. Sekarang konstruk hukum Undang-Undang Dasar 45 ada di pasal 9. Undang-Undang Dasar 45, sumpah jabatan presiden. Sama dengan mubahalah. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu mubahalah presiden. Menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Nah, polisi ini institusi di bawah presiden, kena sumpah itu. Kok kenapa melaksanakan undang-undang yang nggak benar? Harus benar dong secara ilmu hukum. Ya? Oleh karena itu, yang marah ini bukan Egy Sujana, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya dicuekin, ayatnya saya menyampaikan. Jadi oleh karena itu saya mengingatkan, saya sayang dengan pihak kepolisian. Banyak teman saya, Pak Sigit pun juga sahabat dengan kita. Ya, oleh karena itu dengan hormat, tolong hargai ilmu hukum yang sudah kita mengerti. Fungsi advokat adalah mengadvokasi, membela. Fungsi polisi memang membuat semacam apa yang disebut penyidikannya, ya, kemudian dibawa ke jaksa, jaksa yang menuntutnya, mendakwa, kemudian sampai di pengadilan, hakim memeriksa dan memutuskan. Nah, fungsi kita apa? Advokat membela. Nah, dalam pembelaan inilah yang diatur oleh KUHP, maka kami berharap besok tahap panggilan pertama ini harus dijajaki dulu untuk apa dia dipanggil. Kalau nggak jelas ya kita perdebatkan secara ilmu hukum. Bukan kita membangkang. Qurannya ada, Undang-Undang Dasar 45-nya ada, ya, peraturan teknisnya KUHP-nya juga ada. Karena kita diberi hak oleh undang-undang untuk membela klien itu. Dan kita hadir lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, ya, bahwa lawyer atau advokat dalam membela kliennya tidak boleh digugat atau dituntut. Jadi saya ngomong begini nggak boleh dipersoalkan.
Itu undang-undang. Ini bagian dari hak pembelaan. Nah itu, jadi jelas. Maka sarannya langkah pertama, lawyer yang akan datang, polisi harus hormati hukum, EGI nggak penting, saya nggak perlu dihormati apa-apa, tapi hukum yang kita sepakati sebagai satu aturan main, itu yang harus dihormati. Karena hukum adalah panglima di negeri kita ini. Nah, oleh karena itu, turunan berikutnya, dengan keadaan yang seperti ini, saya berharap pihak kepolisian juga ada aturan teknis lainnya, yaitu restorasi justice yang juga keluarkan adalah Kapolri. Belum lama dikeluarkan, sehingga saya bulan Maret 2022 kemarin yang mengatakan kalau ada dimensi yang seperti ini perlu pendekatan restorasi justice. Dan dalam konteks yang ada merasa terhina atau merasa perbuatan itu bohong dan lain sebagainya, harus yang dirugikan, yang melapor, bukan si Dodo. Apa kepentingan lu, Dodo? Supaya kau ngerti ilmu hukum. Jangan-jangan kau dipakai, ya, kau dibayar. Saya jadi bisa begitu. Jangan-jangan, ya. Tapi kalau mau pakai ilmu hukum, nggak ada artinya ini laporan ini. Sama, saya pernah dilaporkan waktu itu kasusnya dengan Jenderal Dudung berkait dengan Tuhan bukan orang Arab. Saya kritik, saya kasih nasihat. Dilaporin sama si Habib siapa tuh? Sihab atau siapa ya? Bukan Sihab. Saya tanya legal standing kau apa? Apa legal standingnya kau punya melaporkan saya? AU nggak bisa jawab dia. Ya saya jelaskan, legal standing itu posisi hukum Anda itu boleh melaporkan Gus Dur atau siapapun yang kau anggap menghina kau, kalau kau yang dihina atau kau yang merasa dirugikan. Gitu. Ini si Dodo apa urusan, dia kenal juga enggak? Ya. Nah itu, ya, si Sihab juga waktu itu saya nggak kenal siapa dia, kok ngelaporin saya. Alhamdulillah polisi sangat kooperatif, walaupun ada kategorinya yang saya persoalkan waktu itu jenderal, tapi karena ngerti hukum dan tidak diproses sampai sekarang. Saya berharap dengan penjelasan ini pihak kepolisian juga mengikuti langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Kapolri yang sangat damai dalam menceritakan kehidupan kaitan dengan penegakan hukum di bidang IT ini. Harus dengan restorasi justice. Itu yang dikedepankan. Bukan langsung tuduhan pasal sekian. Itu dari mana kalian tahu dia menghina, dia melakukan satu kebohongan? Kebohongan apa? Tadi sudah dijelaskan. Dia mau bahala. Sama dong. Jokowi bersumpah di depan MPR DPR. Jelas sumpahnya itu waktu pelantikan presiden. Demi Allah menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Mana dia jalankan undang-undang? Saya gugat dia nggak pernah datang. Ya. Saya gugat dia nggak kasih kuasa hukum sama siapapun. Dia nggak berani datang. DPR juga begitu. Ya itu. Nah sekarang kita gugat lagi kaitannya dengan ijazah palsu yang kaitan menjadi mubahalah. Kalau itu yang jadi masalah, ini sudah masuk ranah hukum perdata. Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1, berkait dengan hal yang sudah berkait dengan perdata, pidananya dikesampingkan, perdatanya dulu harus diselesaikan. Itu peraturan Mahkamah Agung. Kenapa polisi main tindakan begini saja? Gitu loh. Ya. Jadi everybody, kalian jangan pendekatan kebencian. Kita dilarang sama Allah, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Tidak boleh kita ini. Surat Al-Maidah ayat 8. Jadi oleh karena itu, tolonglah pandang kita dengan rasa keadilan, rasa kejujuran, dan kebenaran. Karena ini menjadi satu basis moral seluruh dunia. Sangat berharap diperlakukan jujur, diperlakukan benar, dan diperlakukan adil. Itulah satu konstruk hukum dan intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, apabila polisi memaksakan juga ini, saya minta instrumen polisi yang ada di dalamnya, ada propam, ini harus periksa penyidik yang tidak ikuti etika yang ada, tidak profetiknya itu tidak dijalankan. Saya udah terangkan seperti gini, maka nanti saya balik lapor ke propam.
juga ada Karo Wasidik. Ya, Karo Wasidik, Kepala Biro Bidang Penyidikan. Kenapa pengawasan penyidiknya begini? Kita minta gelar perkara. Ya, ingat waktu kasus Ahok, berhari-hari gelar perkara itu. Semua ahli dipanggil. Saya tuntut yang sama. Kenapa Ahok? Karena itu gubernur. Ya, karena dia orangnya dekat dengan Jokowi. Nggak boleh. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, kenapa Gus Dur dikecualikan? Kalian mengkhianati Undang-Undang Dasar 45. Kalian teriak-teriak NKRI, harga mati, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Nyatanya kalian kesampingkan itu. Kalian penipu di sini. Nah, oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, saya berharap dengan hormat, ya, kepada pihak kepolisian, jangan. Nah, kalau institusi propam juga tidak jalan, saya akan tempuh pra-peradilan, ya, untuk menggagalkan ke semua ini karena kalian tidak benar dalam melakukan penyidikan. Nah, itu harus dipahami. Nah, kalau hakim juga udah nggak benar, sudahlah, kita pakai pengadilan rakyat saja. Insya Allah akan berjalan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya kira selesai. Masya Allah. Terima kasih Bang Egi. Nanti untuk teknis kita atur Rizky besok ya, kita utus nanti Rizky. Tapi sebelum nanti Rizky menyampaikan persiapan untuk besok, saya minta Bang Damai untuk memberikan pandangannya, Bang Damai. Ya, silakan. Mantap. Habis ini. Kalau Bang Damai Namanya boleh damai, tapi sikapnya bisa perang dia. kakinya ditentangkan semua. Kayak buat salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan saya Ustadz Khozi, Bang Egy Sujana sebagai senior saya mengundang saya untuk ikut hari ini dan ikut menaikkan kuasa. Jadi kuasa hukum. Begitu juga kawan kita Riki, Anwar Saragi, dan utamanya Gus Nur. Kalau beliau berkeberatan, tentu saya nggak ada di sini, nggak bisa dalam soal kuasa. Karena pemberi kuasa itu punya hak percaya atau tidak secara pribadi, subjektif maupun objektif. Kadang-kadang subjektif juga dipakai. Nah, kesempatan ini saya minta, saya kupas habis ya. Kita mau ngajarin polisi yang di bawah ilmu daripada kami. Mau tukar pikiran dengan kepolisian yang ilmunya sama. Mau tukar pikiran, bahkan menghimbau kecerdasannya digunakan di dalam untuk hal penegakan hukum. Karena hukum itu harus sesuai kecerdasan. Saya yakin banyak di kepolisian ini yang cerdas-cerdas. Hanya mungkin karena bukan bidangnya, beliau kebetulan bukan penyidik, akhirnya diam. Tapi penyidik pun pasti pinter. Banyak, karena dia ikut dalam pembuatan undang-undang ini. Paling tidak masukan diminta. Pengacara aja diminta, urusan advokat, apalagi kepolisian yang untuk dia gunakan. Jadi banyak polisi pinter. Kita himbau supaya menggunakan kecerdasannya di sini. Dan saya juga nanti akan tutup, saya kebetulan belum saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini termasuk Gus Nur maupun Bang Egy maupun Ustadz Khozi. Saya akan tutup manis dengan tadi seperti Bang Egy bilang, objektivitas yang diutamakan. Walaupun kami juga boleh subjektif karena fenomena seperti ini. Begitu kawan-kawan. Jadi begini. Saya awali daripada Undang-Undang Dasar 45 bahwa secara hukum nasional yang sama-sama kita mesti tunduk kepadanya. Juga kita pernah dulu P2, P4 ya. Nah, itu pemerintah yang buat. Apa mau disalahkan itu P4? Nah, berarti melanggar TAP MPR nomor 25 dan TAP MPR nomor 20 tahun 66 dan pembukaan UUD 45 alinea keempat. Sumber dari sumber hukum jatuh kepada sumber hukum yaitu UUD 45. Oke, apa rujukannya UUD 45? Pasal 28. Hak berserikat, menyampaikan pendapat, itu sumber daripada hukum. Ini jagoannya nih, hukum tata negara khususnya UUD 45 sama pengurusan Pancasila. Saya sampaikan sering di depan umum maupun di belakang.
Dari UUD 45 itu apa? Itu kan hanya sumber hukum, nggak mungkin mengatur sedetail-detailnya. Merujuklah atau dirujuk oleh undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Ada PP-nya. Ada lagi undang-undang tentang hak asasi manusia yang tetap merujuk kepada UUD 45, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Turun lagi, ada PP-nya. Turun lagi kepada Undang-Undang Informasi Publik. Nah, ini nanti kita kupas. Bahwa pejabat publik harus transparan. Hak publik untuk menanyakan, memprotes, mengkritis tanpa terlepas dari UUD 45. Tanpa saling bersilangan atau overlapping kepada undang-undang yang sederajat tadi, yang sudah saya sebutkan. Ada lagi, apa sih itu namanya? Ada PP-nya, peran serta masyarakat 68 tahun 98. Itu untuk penyampaian pendapat. Nah, bagaimana aksi-aksi itu? Ada PP-nya, Perkapolri untuk menyampaikan pendapat tersebut. Dalam artian kata, kadang disebut undang-undang demo ya. Yeah. Dikawal, dijaga keselamatannya, bukan dipentung. Undang-undang unjuk rasa bukan dipentung, dilarang. Itulah kebebasan. Pasalnya 13. Pasal 13. Yeah. Terus apalagi peran serta masyarakat di Undang-Undang Tipikor, bahkan dikasih reward, hadiah. Siapa yang buat itu? Udah ada sebelum Jokowi. Sebelum Presiden kita Jokowi sudah ada. Tapi Pak Jokowi sendiri bikin PP 43 tahun 2018. Apalagi ada di mana? Undang-Undang HAM. Makanya saya analogikan, ada di situ Komnas HAM, Komnas Perempuan, karena di dalam undang-undang itu ada. Bahkan Komnas peran serta masyarakat itu. Ingat, Komnas Anak, Komjak kalau di Jaksa Agung, karena ada peran serta masyarakat itu yang seperti ini nih. Walaupun Gus Dur tidak menyebutkan dalil, saya nyebutkan karena saya, mohon maaf nih, saya ngerti. Mohon maaf nih, saya juga dosen kebetulan nih, dosen hukum pidana. Kalau nggak percaya klik gue. Enggak, saya ikhlasin aja. Seperti Gus Nur, coba kalau Gus Nur memang benar ya powernya. Di PT IKI. Nah, power videonya itu memang ada, dia sanggup menyatakan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau saya banyak yang nyolong saya, kadang-kadang cuma muka-muka saya, tapi dia bisa menghasilkan itu ibadah saya. Saya nggak bakal nuntut. Kalau orang-orang kayak begini nggak bakal nuntut. Kadang-kadang jutaan isinya yang subscribe. Emang saya kenal orangnya? Saya nggak tuntut. Lanjut. Itu seringan. Untuk memperkuat Gus Dur juga. Gus Dur aja begitu pasti. Dalil-dalil apa? Itu penting. Kejaksaan ada Komjak. Ini saya mau kupas habis, Bang. Yeah. Saya mau ngajarin nih polisi yang kurang pinter. Kalau yang pinter jadi tahu. Oh iya, kita nggak patut, malu. Saya udah bilang sama Gus Dur. Yeah. Mediakan. Buat dia malu, karena mereka ngerti kok. Saya nggak bilang mereka bodoh, enggak. Dan sama penegak hukum, tadi Bang Egy udah menyatakan cuma mengutip pasal 26 ya. Kalau saya ngutip sama-sama penegak hukum, pasal 5. Pasal 5. Ya, kalau yang nggak boleh digugat pasal 16. Pasal 16. Saya pakai undang-undang advokat pasal 5, sama-sama penegak hukum. Jaksa, polisi, hakim, advokat. Ini sering dikupas sama BES nih dalam pertemuan lain sebelum-sebelumnya. Apalagi Komjak, tadi udah kan? Polisi, lahirlah Kompolnas. Semua ada peran serta masyarakat ini. Dan ingat, dia itu nempel di dalam hukum positif. Berarti kewajiban masyarakat menjalankan itu. Ini biar Gus Nur jangan takut terus. Kami juga terus, saya nggak pernah berhenti. Walaupun porsinya mungkin kecil, nggak kedengaran. Ini peran serta masyarakat dilindungi. Apa kalau hukum positif itu? Adalah hukum mesti berlaku. Atau bahasa Latinnya ius constitem. Hukum harus ditegakkan. Ini di dalam undang-undang itu ada peran serta masyarakat. Terus apalagi KUHAP? Lapor, diperkuat oleh Mahfud MD di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65. Dengar juga Pak Mahfud. Saya sering ngajak debat, dia yang ditangkap, yang bayar itu adalah yang takut, yang pengen setia. Banyak yang ngumpetin. Kadang-kadang kok. Itulah hukum yang mudah-mudahan berlaku. Sekarang masih ada nggak? Ada. Pajak rumah, pajak mobil, nggak disita. Polisi bisa nyari kok. Yang belum bayar pajak datangin ke rumah.
Nggak diambil dari garasi, cuma nanti didenda perdata dengan perpanjangan atau si pembelinya yang kena. Itu nego antar penjual pembeli. Tanah juga gitu, didobelin di pajak. Nanti dikena pajak penjualan pada saat jual beli. Betul Bang? Itulah dendanya. Nggak boleh kena, mau berapa juta orang. Sholat Jumat dari Bang, Bogor masih Indonesia kan? Pada saat kabupaten daerah saya Tangerang juga saya malu, nggak ada yang pakai. Suruh rapat-rapat, nggak tahu. Ada Binamas, Babinsa tiap Jumat. Berapa juta orang, puluh juta orang. Lari raya di pasar-pasar itu. Waktu pandemi, Kan? COVID. Yang lain juga nggak ada yang di penjara selain Habib Rizik dengan kawan-kawan yang 6 orang itu. Berapa puluh juta, itulah ius constituendum, hukum yang mudah-mudahan berlaku. Cita-cita hukum, bukan ius consitem, hukum berlaku. Apa itu? Hukum positif dari undang-undang. Bahkan dalam tipikor tadi, PP-nya dikasih hadiah sama Pak Jokowi. Itulah gambaran analogi kebutuhan peran masyarakat itu. Nah, kembali kepada tadi, dalam KUHP, saya mau contoh ini, tiap-tiap undang itu kebanyakan ada peran masyarakat itu, dan berarti wajib karena adanya dalam undang-undang hukum positif. Tadi nomor 65 tahun 2010 itu MK menguatkan, memperluas makna daripada kesaksian itu. Jadi tidak hanya yang tahu yang apa. Nah, saya tutup dengan manis nanti. LBP itu soal kebohongan. LBP sudah terbukti membuat kegaduhan yang dia buat. Apa? Ade Armando ditelanjangin, maaf. Ade Armando denger nih. Harusnya dia berkeras menuntut LBP nih. Begitu juga Presiden Jokowi. Sampai telanjang itu kan gaduh. Pospol Pejompongan dibakar. Anggota polisi meninggal di Kendari. Dan rangka kebohongannya LBP ini. Anak UI kita lihat viral semua. Yang data itu Big data. Ya sebetulnya nggak usah disebut juga udah tahu. Apalagi LBP-nya. 110 juta menghendakkan. Nah, ada laporan polisi meninggal hirup kepolisian. Sorry. Jadi terganggu. Terhirup anggota polisi di Kendari karena dalam rangka mengatasi atau mengawal aksi demo. Kita tanda kutip halus saja, mengawal. Dia semprot, meninggal. Itu kan udah contoh, walaupun satu untuk Polri jangan digunakan lagi itu. Tapi saya nggak mau terlalu luas. Nanti Apalagi saya ditegur. Kemarin bola. Karena waktu. Nah itu dia maksud saya, kalau kupas gitu itu kan artinya udah ada contoh satu orang mati. Emangnya nggak berharga nyawa itu anggota Polri? Kami cinta Polri, Bang. Harus jangan digunakan lagi. Oke, kembali lagi LBP. Ade Armando sampai ditelanjangin, dipukulin, Egenrichting atau persekusi. Nyata, Pospol dibakar. Anggota polisi meninggal, demo-demo banyak di mana-mana. Bahkan anggota Kendari ada yang melaporkan di Polda Kendari. Ada juga di Jakarta di Mabes Polri. Saya orangnya yang mengadukan di Mabes Polri atas nama Aliansi Anak Bangsa atau Korlabi. Saya dengan Sekretaris Arfid. Ada di media, nggak digubris. Itu yang harus ditangkap. Itu yang bohong LBP. Belum kalau kita singgung mengenai dugaan korupsi PCR itu. Emang itu berdasar PP dia. Kan PP kan pengadaan barang itu Abang tahu kan? Harus ada lelang, ada penunjukan. Dia enggak. Atas saran anak buah saya, orang pintar, itu detik ke-26 buka dia di Deddy Corbuzier podcastnya. Dia ngaku sendiri. Dia bisnis, padahal dia ketua penanggung jawab COVID. Itu LBP kalau mau. Berbisnis dengan rakyat. Berbisnis dengan rakyat tanpa mengikuti peraturan pemerintah Kepres tentang lelang itu. Saya jadi lupa nih nomor berapa itu. Kalau lupa Lewat aja, pokoknya ada Kepresnya, udah pasti saya tanggung jawab nih. Itu tanda-tanda korup, itu pembiaran. Saya ada kupas tuh tentang pembiaran Presiden Jokowi selain kebohongan. Ini maaf Pak Jokowi ini kebebasan berpendapat. Kalau bener ngapain minta maaf? Maaf, dia mungkin malu Bang. Jadi malunya itu Bang, ya kan? Ya kan? Dan saya punya fakta, bahkan itu teman saya gugat tadi 66 kebohongan itu dulu sudah menjadi dokumen negara. Dokumen pengadilan adalah dokumen negara. Ini ada gugatan lagi, kebetulan saya nggak ikut. Saya konsen ke Gus Nur aja, saya mau sampaikan ini mudah-mudahan kepolisian yang
taraf ilmu sama kita bang, atau lebih pintar dari kita, ini udah tahu bahwa dia ada PP Perkap Kapolri untuk menindaklanjuti Undang-Undang Polri, udah menindaklanjuti Undang-Undang 9 tahun 98, 39 tahun 99, informasi publik sekarang. Saya kupas. Ini udah dikit lagi. Ini sebetulnya mahal ini ilmu ini. Bukannya terima kasih malah mau ngajar orang-orang yang berperan dalam masyarakat. Terima kasih, betul yang Gus Nur bilang. Itu bicara akal Gus Nur itu, nggak bicara hukum dia. Maksudnya tidak menyebutkan norma hukum. Tidak bisa mungkin menyebutkan pasal. Tapi logika, akal, akli. Hukum itu harus sesuai akal, bisa diterima oleh akal. Nah, informasi publik, ketika ada pendapat-pendapat masyarakat seperti ini, entah fitnah, entah tebak-tebakan, karena ada sumber informasi, diklarifikasi dong sama pejabat publik. Itu hak publik meminta transparansi, proporsional, kepastian hukum. Sampaikan, ini jasa saya asli, lapor tuntut membohong. Ingat, dalam rangka menjalankan peran masyarakat ini bukan putusan mana buktinya, seperti melaporkan Gibran, dilaporkan nggak punya bukti, putusannya mana yang inkrah, kan gila itu namanya. Diperiksa dulu, ketika nggak benar dengan bukti-bukti Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, baru itu fitnah. Bukan dilaporin duluan, pastilah orang semua pelapor tidak akan mempunyai bukti inkrah. Orang baru melapor kok. Tapi peran serta masyarakat itu dia sudah menjalankan. Nggak boleh kayak Gus Nur ini, laporkan. Siapa tuh? Bambang Tri, dilaporkan. Jawab. Termasuk gen juga. Ya tinggal periksa gen kok. Buktikan. Nah, ini kan jadi korban fitnah Pak Jokowi nanti sama orang-orang yang model Bambang Tri. Seandainya dia fitnah, dendam, atau tadi apa, saya baca juga, saya nonton juga, apa kurang waras gitu kan. Jadi diklarifikasi kepada masyarakat dengan proporsional, adil namanya, kepastian hukum, gairatik haid atau rahmatik haid, untuk kepastian hukum dan keadilan, baru bermanfaat. Dulmatik haid atau utilitas, baru bermanfaat masyarakat. Jangan bermanfaatnya yang menang dewek. Nah, satu lagi nanti terakhir, saya rasa ini penyidik begini, dalam rangka untuk kawan-kawan, ini penyidik ini biasanya kalau yang dipanggil saksi awal, saya belum kupas kan tadi kan, walaupun di luar forum, itu biasanya untuk jadi saksi, walaupun saksi itu bisa menjadi tersangka. Jadi jangan suujon dulu kita kawan-kawan, jangan-jangan ini yang diincar adalah biasanya nih dalam praktek bang, saksi yang pertama itu untuk mencari dua alat bukti terhadap si tokoh. Nah ini mungkin polisi seperti itu, seandainya meleset saya udah jawab itu nggak boleh. Nggak boleh. Saya objektif nih, tapi subjektivitasnya tentu ada. Polisi juga subjektif sama Gus Nur sama kami. Sampai-sampai ngerasain dikurung, ya kan? Itu subjektif. Boleh kami subjektif juga, tapi memang harus objektif. Dalam hal ini kami coba objektif. Kalau ada sinyal-sinyal atau bip, red bip, tanda-tanda merah untuk Gus Nur, tolong jangan lagi. Saya udah sampaikan ini. Malu Pak, ini juga bisa malu. Siapa Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Itu memang lagi puyeng dia tuh bang, mau ngambil dari mana ini? Soal Sambo, bingung dia itu, karena yang bawa kayak komandannya ada yang lain. Nah, fokus lagi balik. Nah, jadi artinya kita dalam rangka bilang Pak Kapolri bingung, itu objektivitas kita juga bang, ya kan? Subjektivitas juga, hukum juga kan ada subjektif, objektif. Jadi kemungkinan mudah-mudahan itu. Ini hanya untuk menjerat Bambang Tri, tapi bukan saya artinya menyudutkan Bambang Tri, harus objektif berpikirnya. Ya kan? Kalau Bambang Tri nanti memberikan bukti-bukti, karena juga bukan Bambang Tri saja, saya pernah baca Twitter entah akun palsu atau apa, karena saya kadang-kadang berselancar. Itu SMA lulus 80, saya lulusan situ. SMA itu baru berdiri 86.
Itu kan hal-hal sama dengan identik dengan pernyataan Pak Mantri. Ketidakpercayaan ada. Nanti ya informasi publik tadi sebagai pajak publik harus mengetahui, harus wajib, bahkan ada tempatnya kalau kita mau gunakan, yaitu di ombudsman. Itu ada bahwa ini memang nggak bisa menghukum, tidak memberikan sanksi, hanya administratif, wajib memberikan pada si pemohon ini. Sampai begitu. Apakah itu harus digunakan? Enggak. Itu tidak ini, tapi termasuk untuk pelayanan aja, administrasi. Jadi jangan main tangkap-tangkap, mempalsa-palsa, jangan. Kami punya panggilan, kami punya kewajiban membela orang yang teraniaya. Apalagi saya ada perintah harus membantu Gus Nur dalam rangka objektifnya Gus Nur oleh seorang yang kami hormati. Karena kalau sebelah saya cuma saya, banyak yang menghormati beliau. Itu wajib membantu Gus Nur. Apalagi saya melihat tadi, saya subjektif melihat Gus Nur. Boleh kalau saya nggak percaya, Gus Nur juga gitu, boleh nggak percaya sama saya. Mungkin ilmunya dianggap kurang atau nggak sopan, kasar. Tapi model-model Gus Nur ini seneng sama orang kasar kayaknya, karena beliau juga kasar. Tapi kalau diperhalus itu bukan kasar, tegas. Bukannya tegas harus senang. Pengennya pakai boleh, tapi pada tempatnya. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat, bahwa bagian daripada yang disampaikan Gus Nur itu dilindungi oleh undang-undang. Peran serta masyarakat dilindungi oleh KUHAP, hukum acara, dilindungi oleh Perkap, utamanya kita ke Perkap aja, karena ini kan penyidik yang manggil. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 ya, apa 12 2002, Undang-Undang Polri. Ya, 2002. Saya ini manusiawi juga kalau lupa ya kan. Ya, karena gara-gara tadi sore kita harus buka buku, ngebet. Harus dibayar nih. Gue juga nggak bayar, bahkan kalau dibayar kita nggak mau. Ibadah kita kurang. Betul Pak? Bes ini dari Bogor nih bensin. Saya juga gitu sampai teman-teman saya mau ngantar. Demikian. Terima kasih Ustaz Bang Egy dan Ustaz Oji dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung Rizky untuk persiapan besok. Ya. Cukup kan? Sudah lengkap itu semua. Terima kasih kepada Bang Ahmad Gozinuddin, kepada Bang Damai, Bang Egy, rekan Anwar Silalahi, dan tutor khusus Gus Nur, klien kami. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga klien, ini juga klien. Tapi memang ini pertimbangan dari PH, bahwasanya memang Gus Dur kita minta belum dapat hadir, walaupun sudah sampai hari ini. Karena beberapa pertimbangan, termasuk juga yang membuat keheranan kami ini seperti si cepat kilat gitu ya. Iya, karena di kasus-kasus yang umum itu biasanya seperti yang Bang Egy sampaikan, ini mungkin klarifikasi gitu ya, atau undangan gitu ya, undangan wawancara gitu, atau undangan klarifikasi gitu ya. Tapi tiba-tiba di acaranya itu, dugaan acara itu 29, di suratnya itu dipanggil tanggal 3 untuk hadir tanggal 6. Ini kan cepat kilat gitu ya. Ini tidak seperti umumnya begitu. Sehingga kami menduga ini ada hal yang apa ya, yang rada aneh, sehingga kami menyarankan kepada klien kami Gus Nur untuk belum hadir. Yang pertama itu, yang kedua itu ketidaklengkapan peristiwanya, agar ini juga clear gitu. Nah, mudah-mudahan dengan saran kita tadi dan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh senior-senior tadi, para rekan-rekan yang tadi itu, nanti saya diwakilkan untuk datang ke Mabes Polri. Insya Allah saya akan datang besok jam 10 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri di bagian cyber. Itu saya akan sampaikan di sana bahwasanya klien kami ini tidak hadir, dan kami juga ingin menanyakan secara langsung duduk perkaranya. Apa sih yang dituduhkan kepada yang dipanggil klien kami sebagai saksi, dan terkait kasus apa, tempatnya di mana, dan apa gitu ya, sehingga nanti dapat komunikasi. Dan mudah-mudahan setelah itu nanti kami akan sampaikan hasilnya kepada klien kami Gus Nur dan juga kepada rekan-rekan semua. Dan mudah-mudahan besok kami diterima secara proporsional di Mabes Polri, dan ini adalah bukti kami taat
terhadap hukum. Gus Nur taat terhadap hukum, tetapi juga kami juga ingin meminta kejelasan agar jangan terkesan ini terlalu dipaksakan. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Sampai ketemu besok dengan para penyidik di Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Nur percayaannya. Oh, Baik, terima kasih kepada rekan sejawat, juga senior kita Bang Egi, Bang Damai. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang melihat siaran ini, juga kepada rekan-rekan penyidik, rekan-rekan yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Kita ingin bareng-bareng menegakkan hukum di negeri ini. Kita ingin bareng-bareng ya mentaati norma-norma yang berlaku di negeri ini. Tentu saja kita ingin bangun bareng-bareng setiap warga masyarakat mendapatkan keadilan. Dan dalam konteks itulah sebenarnya kami tim hukum memberikan advice agar besok untuk sementara Gus Nur tidak hadir, tapi kuasa hukum akan hadir. Dan tentu saja kita apresiasi ini Gus Nur sudah datang jauh-jauh dari Malang ke Jakarta. Nah, untuk atensi selanjutnya kita menunggu dari dari Bareskrim ya, terutama penyidik di Direktorat Tindak Pidana Cyber. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan penjelasan kepada rekan kami Riki Fatamazaya tentang duduk perkaranya. Paling tidak ada 5W6 hal lah ya, kapan, di mana, tentang apa, kenapa, dan kemudian hubungannya dengan Gus Nur itu apa kok dipanggil sebagai saksi. Karena kalau Gus Nur nanti tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang diambil keterangannya tadi kan jadi tidak relevan begitu. Agar kita tahu, dan paling penting juga kita bisa memberikan saran kepada Gus Nur kalau peristiwanya sudah jelas, kita siapkan juga dokumen-dokumen yang berkaitan, karena dipanggil sebagai saksi itu biasanya dengan kelengkapan dokumen. Tapi sekali lagi kami juga sayangkan ya, sebenarnya kan bisa klarifikasi dulu, tidak langsung panggilan saksi. Dan saya lihat itu di surat panggilannya langsung penyidikan. Kalau di Kejaksaan Agung itu laporan itu tidak langsung ke penyidikan, ada lead dulu ya, penyelidikan baru ditingkatkan ke penyidikan. Tapi ini langsung penyidikan dan langsung dipanggil, ya tidak apa-apa lah, ini bagian dari upaya kita untuk membantu memberikan masukan kepada penyidik di Bareskrim Mabes Polri. Dan saya titip kepada Pak Listio Sigit Prabowo, Pak, karena Gus Nur ulama, Pak. Jadi dalam pandangan akidah kami umat Islam, jadi kalau ulama yang dipanggil polisi itu, yang pertama yang timbul dalam batin kami itu kami marah, Pak. Kenapa? Kalau kami itu terbiasa lepas salah benar pun sementara yang pertama adalah ikhtiram, menghormati, menghargai. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ini tidak jelas kedudukannya dipanggil dalam konteks apa. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Listio bisa mengemban amanah dengan baik, dan saya kira cukupkan sajalah Pak. Jangan menambah beban bagi institusi Polri terkait upaya Polri yang saat ini saya tahu Pak Listio berusaha keras untuk meningkatkan citra dan kredibilitas Polri, dan luar biasa ya, tadi dikatakan oleh Bang Damai, sejak kasus Sambo memang berat sekali ujiannya. Jadi cukuplah itu, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Kalaupun ada hal-hal yang berkait dengan periode yang lalu, itu yang harus kita koreksi. Kita ingin legacy yang baik, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk mencitrakan Polri itu negatif. Karena apa? Karena sikap dan kebijakan Kapolri-nya baik begitu. Jadi itu titip pesan saya kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, dan nanti mohon diterima tim kami, rekan sejawat kami, Bung Rizky Fatamazaya Munte. Dan bukan tidak menghormati, tapi dalam konteks menjalankan kuasa, bertindak mendampingi Gus Nur selaku klien kami itu, kami sebagai rekan sejawat advokat itu punya kedudukan yang sama sebagai penegak hukum, sebagai penerima kuasa. Yang datang Bang Egi atau saya atau Bang Damai atau Rizky itu sama saja begitu. Baik, untuk berkahnya pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.